Yang ingin saya sampaikan apa? Cinta kita kepada Nabi dibandingkan Mus'ab tidak ada apa-apanya. Maka ketika saya mau menyerah, saya tidak lagi mau menghadiri majelis, saya akan berhenti naik panggung, naik mimbar. Saya malu kepada Mus'ab. Mus'ab dibully oleh kaumnya gara-gara mencintai Nabi, dia tidak menyerah. Apakah gara-gara pembulian itu saya harus menyerah? Mus'ab kehilangan, tidak hanya kehilangan segala-galanya, Mus'ab kehilangan hartanya, Mus'ab kehilangan kedua tangannya, Mus'ab kehilangan kedua kakinya demi rasa cintanya kepada Nabi. Bahkan Mus'ab menggembuskan nyawa terakhirnya demi melindungi Nabi. Apakah hanya atas nama popularitas saya harus menyerah? Apakah hanya atas nama viral saya harus menyerah? Maka saat itulah kemudian saya bangkit. Tidak ada kata menyerah. Bukankah Allah mengatakan wala ta'asu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dari sini kemudian saya belajar. Saya kemudian dapat memahami bagaimana lingkungan orang terdekat saya yang dulu memuji-muji saya tanpa pernah klarifikasi, ikut mencaci maki saya. Di situ kemudian saya paham mana yang benar-benar teman, mana yang kemudian bersembunyi seolah-olah sebagai teman, mana orang-orang yang baik, mana pengkhianat. Apakah kemudian saya kaget? Saya tidak. Dikatakan qad yakunu aqrabun nas ilaika ab'adahum wa yakunu ab'aduhum aqrabahum fal qurubu bisyu'ur la bil khudur. Miftah, kamu harus ingat, terkadang orang dekatmu yang akan menjadi orang yang paling jauh darimu, dan orang yang paling jauh darimu serasa paling dekat denganmu. Ingat, sebab rasa cinta itu dengan perasaan, bukan dengan kehadiran. Jadi mohon maaf Pak, orang baik itu ketika ta'aruf ya maunya kumpul dengan orang baik. Makanya kenapa orang-orang yang dianggap jelek kemudian dia berkomunitas disebut lokalisasi. Karena yang mau di situ orang-orang seprofesi. Bakul es teh sukanya kumpul dengan, enggak, bakul es teh sukanya tidak kumpul dengan bakul es teh. Bakul es teh sukanya menghadiri majelis. Menghadiri majelis. Mbuh niate dodolan apa yang lain, yang penting mereka hadir di majelis. Sopo ngerti bakul-bakul es teh itu walaupun niatnya jualan, tapi insya Allah besok masuk surga tetap jadi bakul es teh. Makanya mohon maaf kalau saya ditanya, Gus Miftah marah dengan kejadian ini. Wallah enggak Bib, enggak ada urusan saya Bib. Bahwa kemudian saya menyadari ini sebagai bentuk cara Allah membersihkan dosa-dosa saya. Amin. Saya belajar dari pengalaman ini Bapak, tolong jangan pernah tampakkan kefakiranmu di hadapan orang lain. Saya mencintai para penjual, tapi ingat, kita berjualan tolabul halal, bukan tolabul welas, bukan tolabul mesake. Rezeki sudah ada yang ngatur. Bahkan mohon maaf, cecak yang merangkak di dinding, merayap di dinding, dia diuji oleh Allah dengan rezekinya yang terbang berwujud nyamuk. Kalau harus protes, cecak itu harusnya protes. Dia tidak bisa terbang, kenapa rezekinya harus terbang seperti nyamuk? Tapi mekanisme keadilan Allah berlaku. Bagaimana cara cecak mendapatkan rizkinya? Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Jawabannya adalah nyamuk yang mendatangi cecak. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bagaimana cara cecak mendapatkan rezekinya? Nyamuk COD, Sherlock, kemudian dimakan sama cecak. Jadi mohon maaf, dan kita nggak usah menjual kefakiran kita kepada siapapun. Ora bakal ono sing peduli karo awakmu.
tunjukkan bahwa kita mampu. Kenapa? Saya sering mengatakan, Gus, kenapa Gus Miftah mundur? Saya bilang, saya lebih baik kehilangan uang untuk Allah daripada kehilangan Allah gara-gara uang. Saya lebih baik kehilangan jabatan karena Allah daripada kehilangan Allah hanya untuk sekedar mendapatkan jabatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dilanjutkan acara berikutnya, yakni Maidudul Hazanah, motivasi dari guru kita semua, yakni dari beliau Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, wabil khusus Sohibul Sekar Langit Gus Zaidan, para pejabat yang berkenan hadir, Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Danyon, Musbida dan Musbika yang saya hormati, Bapak Ibu, warga masyarakat dan jamaah yang sangat kami cintai, rahimakumullah. Saya meyakini tidak ada satu kejadian pun kecuali atas izin Allah. Saya meyakini qada yang baik dan yang buruk semuanya yang bisa memberikan manfaat dan madarat hanyalah Allah. Kebaikan yang kita dapatkan itu juga dari Allah, musibah yang kita dapatkan itu juga dari Allah. Hati saya sama sekali tidak meyakini bahwa manfaat dan madarat itu disebabkan oleh manusia. Manfaat dan madarat
tidak berangkat dari komentar manusia. Kebaikan dan keburukan tidak berangkat dari bulian manusia. Sebesar apapun manusia memuji tetapi Allah menghinakan, semuanya akan menjadi hina. Tapi sebaliknya, sebesar apapun manusia membuli tapi Allah memuliakan, maka kemuliaanlah yang akan dia dapatkan. Saya teringat perjuangan sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Beliau meninggalkan keluarganya demi mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair lahir dari keluarga kaya raya, keluarga terpandang di kota Makkah. Apa yang dia gunakan pakaian terbaik, parfum yang dia gunakan parfum terbaik, kendaraan yang dia gunakan kuda terbaik. Saat Mus'ab bin Umair menyatakan masuk Islam, dia dibenci oleh semua anggota keluarganya. Semua fasilitas yang diberikan kepada Mus'ab bin Umair semuanya dicabut oleh keluarganya. Ketika Mus'ab bin Umair mengikuti hijrah pertama kali ke Habasyah, semua keluarganya mencaci maki, kaumnya mencaci maki, semua orang meninggalkan Mus'ab bin Umair. Setelah pulang kembali ke Mekah, Mus'ab bin Umair dalam keadaan jatuh miskin. Bahkan Nabi tidak tega melihat keadaan Mus'ab bin Umair. Yang dulunya Mus'ab ini orang yang sangat terpandang, dengan pakaian bagus yang dia gunakan, dengan parfum mahal yang dia gunakan. Saat kembali dari Habasyah, bajunya compang-camping, bahkan terlihat seperti gelandangan. Satu kemudian dikatakan kepada Mus'ab, Mus'ab, kalau kamu pengen kaya raya, kembali tinggalkan Muhammad wahai Mus'ab. Jangan kamu ikuti Muhammad wahai Mus'ab. Terbukti kamu masuk Islam, kamu menjadi miskin wahai Mus'ab. Apa yang kemudian Mus'ab lakukan? Apapun keadaan saya, daripada saya bergelimang harta, daripada saya berpakaian bagus, daripada saya tinggal di keluarga kaya tetapi saya tidak mempunyai iman, mendingkan saya tinggalkan harta demi cinta saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika perang Uhud, ketika perang Uhud tiba, orang-orang kafir menyusun strategi. Inti dari pasukan Islam adalah Muhammad. Kalau kita ingin menghancurkan Islam, caranya gampang, kita bunuh Muhammad. Semua pasukan diarahkan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua penembak jitu, semua tukang panah hanya diarahkan kepada satu sosok. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Umair, Mus'ab oleh Nabi tidak diminta untuk membawa pedang, tapi membawa bendera kebesaran umat Islam saat itu. Mus'ab, kamu tidak usah membawa pedang, tapi kamu pegang bendera itu tinggi-tinggi sebagai simbol kejayaan umat Islam. Maka mudah-mudahan semua yang membawa bendera terinspirasi dari Mus'ab bin Umair. Saat perang terjadi, semua anak panah diarahkan kepada Nabi. Mus'ab bin Umair mengetahui keadaan itu. Apa yang dia lakukan? Dia goyangkan bendera yang dia pegang kanan dan kiri, sehingga tidak satupun anak panah menembus badan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keadaan itu kemudian disadari oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan kepada Ibnu Qami'ah, "Wa Ibnu Qami'ah, ini anak panah belum bisa menembus badan Mus'ab." Kenapa? Karena dihalangi oleh Mus'ab bin Umair. Kalau kalian pengen membunuh Muhammad, syaratnya habisi dulu Mus'ab bin Umair. Maka Ibnu Qami'ah kemudian maju ke depan. Apa yang dia lakukan? Tangan Mus'ab bin Umair yang memegang bendera ditebas tangannya sehingga lepas dari pergelangannya. Tangan kanan Mus'ab bin Umair hilang demi menjaga dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah Mus'ab menyerah? Ternyata tidak. Begitu bendera kejayaan itu jatuh ke tanah, tangan kanan Umair sudah terpotong,
yang dia lakukan adalah mengambil bendera itu dari tanah dengan menggunakan tangan kirinya. Kembali dia kibaskan bendera ke kanan dan ke kiri, sehingga badan Nabi terlindung dari anak panah yang diserangkan oleh orang-orang kafir. Maka Ibnu Qami'ah kemudian menebas tangan kirinya Mus'ab bin Umair. Apakah Mus'ab bin Umair menyerah? Tidak. Begitu melihat Nabi diserang, dua tangan Mus'ab semuanya hilang. Dia ambil bendera itu dengan menggunakan lehernya. Tanpa tangan, Mus'ab masih melindungi baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan mengatakan kepada Qami'ah, ini kalau Mus'ab belum mati, maka Nabi belum bisa kita panah. Apa yang dilakukan oleh Qami'ah? Ditebaslah kaki kanannya, sehingga Mus'ab hanya memiliki satu kaki untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Ternyata dengan satu kakinya Mus'ab tidak menyerah. Apa yang dia lakukan? Kembali dia ambil bendera itu, kemudian dia kembali melindungi Nabi dengan lehernya, menggunakan bendera yang dia pegang dengan lehernya. Kembali Ibnu Qami'ah menebas kaki kanannya, sehingga Mus'ab terjatuh tanpa tangan, tanpa kaki. Kemudian saat itu anak panah menghujani Nabi Muhammad SAW, tapi mohon maaf, Mus'ab mengatakan, daripada anak panah itu menembus badan Nabi, aku ikhlaskan badanku untuk ditembus panah untuk melindungi Nabi. Sesaat setelah Mus'ab bin Umair mendapatkan banyak anak panah di tubuhnya, dia mengatakan, wa ma Muhammadun illa Rasulullah. Tidaklah Nabi Muhammad itu hanya seorang Rasul, karena yang abadi adalah Allah, hayyun baqi adalah Allah. Maka kemudian Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia, wahai Nabi, inilah caraku membuktikan rasa cintaku kepadamu, wahai Nabi. Bapak Ibu sekalian, gara-gara peristiwa inilah muncul satu ayat yang sering kita baca dalam surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Nabi itu mati kamu akan menjadi murtad? Kata Allah. Yang ingin saya sampaikan apa? Cinta kita kepada Nabi dibandingkan Mus'ab tidak ada apa-apanya. Maka ketika saya mau menyerah, saya tidak lagi mau menghadiri majelis, saya akan berhenti naik panggung, naik mimbar, saya malu kepada Mus'ab. Mus'ab dibully oleh kaumnya gara-gara mencintai Nabi, dia tidak menyerah. Apakah gara-gara pembulian itu saya harus menyerah? Mus'ab kehilangan, tidak hanya kehilangan segala-galanya, Mus'ab kehilangan hartanya, Mus'ab kehilangan kedua tangannya, Mus'ab kehilangan kedua kakinya demi rasa cintanya kepada Nabi. Bahkan Mus'ab menggembuskan nyawa terakhirnya demi melindungi Nabi. Apakah hanya atas nama popularitas saya harus menyerah? Apakah hanya atas nama viral saya harus menyerah? Maka saat itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, alaihissallah bi'akamil hakimin, hanya Engkau yang berhak mengadili aku ya Allah, karena aku meyakini Engkaulah hakim yang paling baik ya Allah, Engkaulah hakim yang paling adil ya Allah. Saya meyakini Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala roda lima qadaita wala yang fa'udal jad minkal jad. Mau semua orang membuli saya ya Allah, saya ikhlas asalkan Engkau tidak membuli aku ya Allah. Mau semua menghinakan saya ya Allah, saya ikhlas ya Allah asalkan Engkau tidak menghinakan aku ya Allah. Maka saat itulah kemudian saya bangkit, tidak ada kata menyerah. Bukankah Allah mengatakan wala ta'asu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dari sini kemudian saya belajar, saya kemudian dapat memahami bagaimana lingkungan orang terdekat saya yang dulu memuji-muji saya,
tanpa pernah klarifikasi ikut mencaci maki saya. Di situ kemudian saya paham mana yang benar-benar teman, mana yang kemudian bersembunyi seolah-olah sebagai teman, mana orang-orang yang baik, mana pengkhianat. Apakah kemudian saya kaget? Saya tidak. Dikatakan qad yakunu aqrabun nas ilaika ab'adahum wa yakunu ab'aduhum aqrabahum fal qurubu bisyu'ur la bil khudur. Miftah, kamu harus ingat, terkadang orang dekatmu yang akan menjadi orang yang paling jauh darimu, dan orang yang paling jauh darimu serasa paling dekat denganmu. Ingat, sebab rasa cinta itu dengan perasaan, bukan dengan kehadiran. Sebelum ada masalah orang minta tolong Pak Danrem, begitu ada masalah ikut membuli dan mencaci. Sebelum ada masalah utang duit, setelah saya ada masalah jangankan bayar, malah kesempatan untuk meninggalkan saya Pak Danrem. Apakah Habib Zaidan meninggalkan saya? Tapi kamu kemarin hilang. Aku kemarin sempat mikir ketika kamu hilang, Habib Zaidan itu seperti es teh. Kenapa Habib Zaidan seperti es teh? Seger sih, tapi menyakitkan. Maka Nabi mengatakan begini, kenapa kemudian akhirnya kita tetap bisa satu majelis? Nabi mengatakan al arwah junudum mujannadah fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kenapa kemudian akhirnya masih kita bisa satu majelis? Saya masih bisa sowan jenengan, jenengan masih bisa menerima saya. Ternyata ruh itu dulu saling mengenal. Ruh yang saling mengenal, ketika di dunia dia akan akrab, membuat sebuah komunitas. Sementara ruh yang tidak saling mengenal, dia akan saling mengingkari antara satu dan yang lainnya. Ruh yang saling mengenal, walaupun kita dipisahkan oleh fitnah, walaupun kita dipisahkan oleh satu hal, oleh musibah, tetapi tetap akan bersatu menjadi satu komunitas. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mengingkari dan menjauh dari kita, memang dari awal ruh itu tidak pernah mengenal kita. Fama tanakaro ikhtalafa, dia akan kembali pergi. Orang yang kelihatannya pura-pura baik dengan kita, itu mungkin termasuk fama tanakaro ikhtalafa. Di saat kemudian dia mempunyai kebutuhan dengan kita, kepentingan dengan kita, dia akan mendekat. Tapi kemudian seleksi alam dia akan menjauh. Maka seringkali saya mengatakan, kalau berangkat majelis tolong mukanya dibawa, sehingga di dalam majelis tidak sibuk cari muka. Jadi mohon maaf Pak, orang baik itu ketika ta'aruf, ya maunya kumpul dengan orang baik. Makanya kenapa orang-orang yang dianggap jelek kemudian dia berkomunitas disebut lokalisasi, karena yang mau di situ orang-orang seprofesi. Mohon maaf, maling itu senangnya berkumpul dengan maling, tukang parkir kumpulnya dengan senangnya kumpul dengan tukang parkir, bakul es teh sukanya kumpul dengan enggak, bakul es teh sukanya tidak kumpul dengan bakul es teh. Bakul es teh sukanya menghadiri majelis. Menghadiri majelis. Mbuh niate dodolan apa yang lain, yang penting mereka hadir di majelis. Sopo ngerti bakul-bakul es teh itu, walaupun niatnya jualan, tapi insya Allah besok masuk surga, tetap jadi bakul es teh. Makanya mohon maaf, kalau saya ditanya, Gus Miftah marah dengan kejadian ini, wallah enggak Bib, enggak ada urusan saya Bib.
bahwa kemudian saya menyadari ini sebagai bentuk cara Allah membersihkan dosa-dosa saya. Amin. Maka kemudian dalam sebuah mutiara disebutkan jawahirul insan fi salasatin, mutiara manusia itu ada dalam 3 hal. Ketika saya membaca ini Pak, saya tidak mau menyerah. Yang pertama apa? Kitmanul fakri hatta yadhunnun nas annaka ghaniyun. Yang pertama, kalau Anda ingin menjadi orang yang terhormat, sembunyikanlah kemiskinan sehingga orang menyangka seolah-olah Anda adalah orang yang kaya. Kita mungkin tidak semuanya ditakdir kaya oleh Allah, tapi mohon maaf, jangan pernah jual kesusahan kita di hadapan orang lain. Jangan pernah kamu nulis WA susah di status WA-mu. Tidak semua kontak yang ada dalam HP-mu peduli dengan statusmu. 99% ketika kamu nulis status susah di WA, 99% tepuk tangan. Ono li, aja mau tulis status jomblomu ning WA. Ora ono sing peduli, ora ono sing gagas. Mas santai wae li. Saya meyakini Zaidan itu jomblo yang keren, nggak punya pacar tapi banyak yang naksir. Santai wae li. Jadi jomblo itu saja, santai saja. Ingat, di dalam kubur yang ditanya siapa Tuhanmu, bukan siapa pacarmu. Gue aja guyu, gue viral meneh. Kitmanul fakri hatta yadhunnun nas annaka ghaniyun. Jangan pernah menampakkan kesusahan di hadapan orang lain. Walaupun kamu miskin, tunjukkan bahwa kamu orang yang bahagia. Santai wae. Santai. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang sudah punya pasangan berharap majelis ini tidak lama-lama karena malam Jumat. Santai saja, Bib. Al-wahdatu huwa ang tasma'uhum wa ang fa'ahum wa la tajidu may yasmau'a wa yafhamuka. Kesendirian itu adalah engkau mendengarkan dan memahami orang lain, tapi tidak satu pun yang mendengarkanmu dan memahamimu. Santai wae. Saya berharap dia segera nikah. Niatnya sudah ada dan alhamdulillah. Insya Allah besok Habib Zaidan nikah tanggal kalih sinten. Saya belajar dari pengalaman ini Bapak, tolong jangan pernah tampakkan kefakiranmu di hadapan orang lain. Saya mencintai para penjual, tapi ingat, kita berjualan tolabul halal, bukan tolabul welas, bukan tolabul mesake. Rezeki sudah ada yang ngatur. Bahkan mohon maaf, cecak yang merangkak di dinding, merayap di dinding, dia diuji oleh Allah dengan rezekinya yang terbang berwujud nyamuk. Kalau harus protes, cecak itu harusnya protes. Dia tidak bisa terbang, kenapa rezekinya harus terbang seperti nyamuk? Tapi mekanisme keadilan Allah berlaku. Bagaimana cara cecak mendapatkan rizkinya? Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Jawabannya adalah nyamuk yang mendatangi cecak. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bagaimana cara cecak mendapatkan rizkinya? Nyamuk COD, Sherlock, kemudian dimakan sama cecak. Jadi mohon maaf, dan kita nggak usah menjual kefakiran kita kepada siapapun. Ora bakal ono sing peduli karo awakmu. Tunjukkan bahwa kita mampu. Kenapa? Saya sering mengatakan, Gus, kenapa Gus Miftah mundur? Saya bilang, saya lebih baik kehilangan uang untuk Allah daripada kehilangan Allah gara-gara uang. Saya lebih baik kehilangan jabatan karena Allah
daripada kehilangan Allah hanya untuk sekedar mendapatkan jabatan. Yang kedua, apa kemuliaan manusia? Kitmanul ghadab hatta yadhunnun nas annaka radin, menyembunyikan rasa marah sehingga seolah-olah orang melihatnya kamu adalah orang-orang yang ridho. Nah, kita hari ini berada di majelis BB9. Saya mau cerita soal sohibul majlis. Sohibul majlis BB9, Kiai Haji Al-Mukarram Imam Syajarah. Syajar itu artinya pohon. Mila lumrah lak jaroki atos kaya wit. 15 tahun yang lalu, Beb, atau 17 tahun yang lalu, saya kenal sama yang namanya Imam Syajarah. Atau bahkan 20 tahun yang lalu. Saya dulu kenal anak ini di jalan. Sebagai apa? Jujur saja, sebagai sohibul khomer. Gus Jarrah ini ketua pangunci paguyupan ngunjuk ciu. Saya ngaji dari Bantul Giriloyo, dicegat di hadapan Brimob. Amplop saya diminta. Saya masih ingat isinya 250.000. Bah, amplopnya tak jaluk. Nggih apa nggih nambahi tuku botol. Ini bukan aib, tapi ini sejarah bahwa semua orang bisa berubah. Nggak ada yang mengira dulu sohibul khomer, sekarang ulang tahun BB9 berhari-hari bikin acara. Walaupun malam hari ini perasaan saya nggak enak, karena tadi WA saya, bah Beb Zaidan rongono amplope. Saya ketemu dengan seseorang namanya Mbah HDWR, Haji Dalwari, yang punya juragan tenda itu, Pak. Beliau mengatakan sama saya apa? Gus, kula nitip Jarrah mang openi. Saya sowan ke Lempuyangan, Bu Nyai Daldiri, ibunya Gus Karim yang mimpin Dzikrul Ghafilin malam Ahad Pahing. Beliau mengatakan apa? Gus, kula nitip Jarrah. Saya ketemu ibu angkatnya Gus Jarrah di Gedong Kuning. Beliau mengatakan apa? Gus, dari semua orang ketoke sing iso ngopeni Jarrah mung awakmu. Aku nitip awakmu Gus ya, tulung Jarrah diopeni. Kula mikir, iki menungso apa wedhus kok kon ngopeni. Ternyata gak gampang, Beb. Perjalanan saya kemudian mulai saya berniat ngopeni Gus Jarrah ini gak gampang. Kejadian, Gus mang mriki di kafe. Ngopo? Gus Jarrah ngantemi wong. Tangannya berdarah-darah, Pak. Berdarah-darah. Saya langsung datang. Bener. Kula kon gelut menangan, Pak. Sak janjane iki untune utuh kaya awake dhewe. Nek mergo sering gelut diwantemi dadi ompong niku. Niku sejarahnya ngoten niku. Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa agama ini hadir untuk limangkana yarjullah wal yaumal akhir. Bahwa semua orang itu punya harapan untuk menjadi baik. Di konco-konco BB9. Saya menyampaikan ini bukan membongkar aibnya Jarrah, tetapi supaya kita bisa banyak belajar dari Gus Jarrah. Saya ditelepon lagi, Gus Jarrah ning Polsek. Ngopo? Ditangkap karo polisi mergo nggawa pedang ning Lempuyangan. Gue pedang kelewang panjang kan. Saya datang ke Polsek, saya jaminkan diri saya untuk membebaskan Gus Jarrah. Akhirnya anak ini mulai berusaha. Apa usaha? Usaha pertama kali dagang wedhus di bulan Idul Adha. Makanya kenapa dia disebut sohibul ghanam, kancane wedhus. Waktu itu utang saya 10 juta dan begitu selesai Idul Adha, wedhusnya entek, duitnya ya entek. Orang wani ketemu sama saya, tak takoni, kowe ngopo? Ndelik terus. Kula izin, Bah. Lah ngopo kok izin? Dagangane wedhus telas tapi duitnya nggih telas. Lah kok iso? Nggih, Bah, wong bojo kula kathah. Ya Allah. Dari
Dari semua perjalanan itu nyuwun sewu, Beb. Kenapa kok saya sabar? Saya meyakini bapaknya Gus Jaroh itu wali. Namanya Mbah Hadi. Orang mungkin Mbah Hadi ki orang dongake Gus Jaroh. Nggak mungkin, nggak ada satu cuil pun doanya Mbah Hadi yang tidak nempel ke Gus Jaroh. Mbah Hadi tak cerita nih, Beb. Kita nggak ada apa-apanya dengan Mbah Hadi. Mbah Hadi itu kalau wirid, kalau dikir, beliau berada di kamar 40 hari nggak akan keluar kamar walaupun bajunya kotor selama tidak najis. Wiridnya nggak mandek-mandek. Itu namanya Mbah Hadi. Jadi nyuwun sewu kadang-kadang keluar dari kamar badannya, bajunya lepek. Maka yang dicontoh dari Mbah Hadi yang nurun ke Jaroh itu ada dua. Siji leteke, nomor loro soal bojone. Sing paling kuat ngopeni mung loro, Yeni karo Puput. Dan Gusti Allah ki adil. Gak bojo sing model ngoten niku, Mbak Yeni rada kalem, Mbak Puput serdadu, Beb, gitu loh. Itu ujiannya Jaroh ki luar biasa. Kula mengatakan, ya Allah, mboten mungkin dongane Mbah Hadi niku mboten jenengan tampi. Niki anake wali, mesti bakal berubah. Itulah yang membuat saya sabar. Nyuwun sewu, jenengan pirsa cemplon. Cemplon itu telo diparut, dicampur klopo, tengahnya diwenehi gula, digoreng. Pak Kiai. Ora klepon. Aku ngerti ngopo Habib kok kalian klepon padahal aku ngomong cemplon beda. Kenapa kamu ngomong cemplon? Ngomong klepon? Ya karena kamu belajar dari klepon. Enak pecah di dalam. Klepon. Mbah Hadi niku nyuwun sewu ngersake dahar cemplon. Begitu mau minta sama Bu Nyai, dawuh, beliau mengatakan begini, jangan-jangan iki nafsu. Untuk membunuh nafsu makan cemplon, Mbah Hadi bapak Gus Jaroh niku nyuwun sewu. Dikir fidak semalam suntuk, fidak kubro. Maca tahlil la ilaha illallah dhewe ping 100.000. Dari maghrib sampai duhur baru selesai, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai selesai. Berapa hari beliau melakukan itu untuk membunuh nafsu makan cemplon? 7 hari 7 malam, Pak. Ini nafsu, ini nafsu, ini nafsu. Sampai 7 hari 7 malam. Bar pitung dino bapak Gus Jaroh niku tetap ngersake dahar cemplon. Akhirnya beliau mengatakan, oh iki bukan nafsu, jangan-jangan aku pengen tenan mangan cemplon. Dawuh kepada Bu Nyai, Bu, aku gawekno cemplon. Sama ibunya Gus Jaroh itu digoreng ke cemplon, baru dimakan 1 gigitan. Mbah Yai Hadi mengatakan apa? Landene cemplon ki rasane mung kaya ngene. Untuk menebus kesalahan 1 gigitan makan cemplon, Mbah Hadi kembali dikir fidak 7 hari 7 malam fidak kubro. Wih bapak nih, mbahasan anak solate mat kolam cing, komat teko salam plencing. Itu Mbah Hadi. Wallah. Mbah Hadi niku Pak nyuwun sewu, jenengan sing ashabul lempuyangan. Mbah Hadi itu kalau poso, menawi buka hanya minta air panas 1 gelas, kemudian ngerebus cabai itu direbus 7. Sebelum minum air, cabainya dikeletus. Ketika ditanya, "Bah kok ngoten?" "Heeh, nggih mateni nafsuku." Itu Mbah Hadi. Maka saya meyakini iki piye-piye anake wali, cah iki mesti iso berubah. Singkat cerita, bar kecelakaan, numpak mobil ning ring road. Ndelalah mobilnya balik, Pak. Balik. Kelingan mboten? Ambiar. Ambiar, Pak. Mobilnya itu nggak cuman terbang, Beb. Nggak cuman balik. Mabur, Beb. Gitu. Wung, buk. Delalah, orang mati. Loh. Niku akhirnya janji kali kula napa? Bah,
Kulo janji pengen dadi kalau wong apik. Itu dalam keadaan berdarah. Itu kalau ndelok kecelakaan nih, lak Gusti Allah kira sayang karo Jaro. Nyuwun sewu. Modar bocah kuwi, modar. Tapi kemudian saya mengatakan apa? Kan kula nyuwun jaman meniki mboten Gus tapi guys. Iki Allah iki sayang karo awakmu. Kula randang tobat. Hati-hati loh, Allah masih memberikan kamu kesempatan hidup kedua kalinya. Ngoten bahwa, kowe tobat toh. Singkat cerita dari peristiwa itu kemudian Allah anugerahkan tanah wakaf ning Ngentak. Yang kemudian menjadi pondok pesantren Ibnu Hadi. Allah sudah mulai kasih. Di situ kemudian kula kedah pripun Mbah, kowe gawe majelis malam Selasa itu sekaligus meresmikan pondok pesantrennya. Takon Jaroh sing resmekke sapa, sing modali sapa? Saya diundang kon ngresmekke pondok sekaligus majelis malam Selasa. Malam Selasa apa itu? Wage, karena beliau mondok di Kewagian. Saya disuruh meresmikan. Saya masih kelingan bersama Abah Yai Toifur Purworejo. Mbah Yai Toifur Purworejo. Kemudian apa? Hidupnya Jaroh ini mulai berubah. Sing maune elek banget dadi elek titik. Penampilannya sudah mulai berubah. Maune numpak motor akhirnya di mobil. Neng sing tetap istiqomah mung siji, anggene nambah bojo. Itu istiqomah. Malah ngene aku ngene Dan. Ayo gagah kula bah kula elek ireng ngompong bojone nambah. Lah jenengan sugih ganteng bojone siji. Cien. Oh tak pateni kowe aku. Maka kemudian hari ini ketika Allah menampakkan kun fayakunnya orang seperti Jaro, Pak. Mergo dongane bapakne seperti itu. Menjadi orang yang luar biasa. Pelajarannya satu Bapak Ibu. Lan jenengan rumangsane ra duwe wong tuwa sing top. Ayo diniati, piye carane awake dhewe saiki gawe keturunan sing top. Jenengan sakniki rekoso lungguh ning lapangan. Seadanya, dewangi kesel, dewangi capek. Nderek niat marang Allah, ya Allah. Kula sakniki angsal rekoso tapi anak putu kula ampun rekoso ya Allah. Amin. Mbak-mbak niki sing hadir, ya Allah ya Rob. Wong tua kula wong biasa-biasa mawon. Kula niat nderek majelis niki ya Allah, kula nderek ridhone jenengan. Muga-muga kula angsal jodoh sing saged dadi imam sing saya kagem kula ya Allah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Punya harapan. Mila wong-wong niku mbiyen buli kula, Miftah kowe ngopo ngurusi Jaroh? Jaroh ini selalu menjadi saksi, Pak. Di saat saya dibully, dia orang yang pertama kali datang ke pondok. Wingi kula sowan Pak Son Haji Bakule es mriko, isu-isu subuh jam 6. Jaroh mon teng mriku. Tak takoni, kowe ngopo rene? Saya tidak akan pernah membiarkan Abah di dalam keadaan susah. Niku Jaroh. Bocah rupane preman kaya ngono kok. Atine yo preman tenan gitu loh. Mila aku sayang karo cah kuwi. Jaroh rene Jaroh. Wani ra nggo bojo loro-loro nih. Dikira kula ngedabrus mang takon dhewe karo bocah sing kelo omongke niki bener napa mboten. Rene Gus, ngapunten. Cobi dijawab Gus. Nggih. Sing kula aturke wau ngedabrus napa bener? Kula kenal beliau 2024. 2004. 2004. Untung aku ora tak jawab pinter aku. Kula Bah pengen digobloke Bah. Pengen jadi miliarder. Lah wingi iki tak kadene ngene. Bah, kan takon aku ngene, Bib. Bah, Pak Son Haji pripun? Alhamdulillah wis tak budalke umroh. Oleh duit lebih dari 2 miliar. Omahe direnov, oleh motor 3, Tosa 1, mobil 1, anake di KI beasiswa. Jaroh ki malah jawab ngene, Bib. Ngertion jenengan gobloke sugih, kula diuyuhi mawon turun. Anu duyuwe ra kelong. Saya kenal beliau Abah Miftah itu 2004
dulu beliau tak tegak di depan Brimob. Setiap pengajian beliau tak SMS, belum ada WA loh, Pak. Lu SMS. SMS dulu. Gimana guys? Loh, kita itu soulmate ya, Bos. Jadi 2004 terus beliau setiap pengajian saya ingat, Bah. Dulu ngaji di Imogiri. Terus tak mintain alah amplopnya mikir kata seket. Kata seket saya kok ya larange ra umon iki. Apa sih padahal ngajine ya padha karo aku. Kurang sepiro, Beb, kurang sepiro. Saya ngimami salat subuh. Allah. Oi, buka wati ya, Pak. Saya masih ikut mertua. Kulo tak cerita dhewe Oh, mawon. cerita dhewe. Oh, ya critakno dhewe, Pak. Jadi sampean Omong-omongno kuwi. Nggih. Izin dan ini Pak dan Pak Kabinda, Pak. Oh, ada Pak Kabinda tadi, mau nggak kita Pak Kabin. Makasih Pak Kabin. Nggih. Ada Pak Danyon. Tepuk tangan untuk beliau-beliau. Beliau ini Pak Danrem, Pak Kabinda, Pak Dandim, Pak Danyon. Kalau itu Danyon 403. Kalau Gus Jarod Danyon 40 tidak. Ceritane kuwi sing mabuk kuwi ning ngarep masjid. Nggih, nggih apa? Kula nate tak suruh nglebokkan di teras. Memasukkan kok ngelebokkan iki lho, memasukkan. Memasukkan ke teras. Kan kalau beliau kan dulu itu ngaji di Kafe-kafe. ya ta? Lah saya kan di mana-mana ngaku saya itu adiknya Gus Miftah gitu. Karena salah satu kunci password masuk di hiburan malam agar gratis nyebut jenenge Gus Miftah. Itu gitu, itu. Ini bujuku ora nesu lho, ajar lho. Bujuku melu itu. Masa lalu ra apa-apa. Ora apa-apa ya. Setiap orang itu punya masa lalu dan setiap orang punya masa depan. Kulo nggih nyonton jenengan, Pak. Terus Nah, saya dimasukkan. Dikasih sekeran. Sekeran campurannya salah nih, Pak. diaturke sekran ki apa? Piceran. Piceran, sekeran itu yang pakai gini tuh, yang kayak teko. Kayak itu. teko. Oh, ada red label, ada toffee. Kuwi ana loro jenise, ana sing soft karo sing hard. Pertama hard dulu. Soft dulu. Soft dulu, set. 2 jam Entek. habis. Tak cari orangnya hilang. Orangnya hilang, ternyata pulang ngimami sholat subuh 3:30. Iki pengalaman ora ditiru, tak ajar kabeh kowe. Wis ta meneng ini sampai tahadus binikmah saya dengan beliau, muga-muga dadi akun fillah. Amin. Batine gendho kok iso dalil barang ngono ya. Jarine abahe anak wali ya. Pun, terus akhirnya pun kula kan nanggung ngombe niku. Iki ming critane mbiyen lho, ngombe niku lek ming nanggung ngeten ora penak. Ngombe set modar. Langsung turu kula biasanya gitu. Akhirnya saya kurang. Saya memarani, Mendatangi. wong mabuk niku bebas ya. Saya ndugeni abahe sowan abahe. Abahe riyen tasih wonten Polo Dadi Polo Dadi UPN niku. Ternyata kula duduk. Wah. Abahe sak napa beserban arep mlebu ning masjid. Oh, tambahi. Kula kan nambahi. Sik tak salat sik kula. Akhirnya salat beliau iki salat ngimami teng masjid UPN niku. Bareng ngimami assalamualaikum, cepet kesuwen rasa wiridan. Nggih bener, Pak. Iya. Ada. Kula arep dikruyuk sak masjid. Halo. Balik iki lak statusé garah arep dikruyuk sak masjid. Gara-gara kula bengoki imame tak jaluki duit ning arep tak nggo ngombe. Niku perkara elek aja ditirokke. Halo. Gitu sing ora ngerti. Oh, jebul Gus Jarah ya gendho to. Lah kali ya repot ya. Tapi buat kula mboten gelo sama sekali. Karena kita yakin sangger ati kula panjenengan tetep madheg ta'aluk dhateng Allah, insyaallah kula jenengan paringi slamet donya akhirat. Nggih. Sing lucu niki, Beb. Apa Sing meneh? mabuk ning teras, begitu mabuk njaluk diterke ning sarkem. Nah, iki Tapi mung dolan. Iki apik. Mboten, kula itu kan pas itu. Ini orangnya ada ini Lurah Sarkem mana? Tuh, ada tuh. Itu Lurah Sarkem itu. Loh, ini kulil haqa wala kana muran.
katakanlah perkara itu walau itu menyakitkan. Tak terkait numpak motor apa? Motor Vario biru. Vario biru. Ini gue asain kanan doyak DC. Loh, gue tengah bos. Please deh. Niki nggih akhirnya kan kula kenal kabeh preman-preman Sarkem. Duet kula kenal kabeh. Tak kenal ke, Mbah? Kula tahu Abah itu hiburan-hiburan malam, tapi belum pernah ke Sarkem. Pikiran saya. Ayo, Pak. Kula ajak ke Sarkem, Pak. Lebulah kita berdua di Sarkem. Abah Miftah dan Jarah Wedhus. Masuklah di situ. Wah, saya depan sendiri ngeleleng. Wah, aku arep kenal ke Gus Miftah. Wong kene arep tak kandhani tak sadari ben ana pengajian. Wah, jebul aku mlebu iki apa wis ngarep Abah Miftah, Abah Miftah, Abah Miftah. Jebul luwih kondang aku tadi pada dia. Kaget lho. Masya Allah, ternyata beliau Abah luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Pertama beliau mbadali saya itu di Wates, Beb. Ya. Kulon Progo. Lah, yang diundang saya nggak bisa datang, beliau naik panggung. Kalimat pertama jamaah ketika saya nggak datang, yang datang Gus Jarwo apa? Grandong. Sing ditunggu Gus Miftah, sing teko Grandong. Maka dulu sempat dapat julukan Ustadz Grandong. Cijen, saya ditangkap sama Pak Koramil. Betul. Jadi saya itu pertama kali saya di daerah Brambang mewakili beliau, mbadali beliau. Mewakili di di Kulon Progo. HP-ne beliau enggak, HP-ne beliau dipateni. Perintah, tapi dipateni itu pertama kali beliau mbadali. Akhirnya saya menteko di sana. Teko. Saya mendatangi di sana. Tidak ada yang percaya kalau saya badalnya Gus Miftah. Soalnya numpak taksi. Satu numpak taksi, dua sandale pink. Sandale kayak lo. Betul, saya itu nuwun sewu. Saya itu anunya awol-awol. Ya tadi pas bener, saya itu sebenarnya Abah itu salah. Saya ada 3. Abah itu ahli tirakat niku sing anak putune 10 niku ra ono sing iso nurokke. Nirokke siji napa wau ngendikan apa napa? Leteke. Lho. Kita Terus bojone sing tambah nang kula tok. nggih. Lalu Sahal rawani sahal. hal mboten wani wong gek arep nyenengi wong langsung disidang sak omah. Langsung diceramai karo wong tua. Kowe arep melu-melu karo Kamas Mujarah, kowe lunga saka jejeran rasah nggawa anakmu. Ada klinding. Ini sahal. Wis aja ta kula wis to. Wong nuwun sewu tak kandhani kula ngomong sahal-hal. Wayuh ki ora enak, wis tak wakilane dhewe wae. Kula ngoten niku. Terus pada akhirnya saya datang di majelis 10 menit, saya dicekel Koramil, saya cekel Polsek, nek dikira saya mengaku, aku Gus Miftah ditelepon-telepon nggak bisa. Akhirnya waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 pada akhirnya apa? Dia bilang, ya wis lha piye meneh? Gus Miftah rasa ditelepon ora teko-teko, ya akhirnya dunggahke, pun dunggahke, wis sing nyekel kula tak onek-onekke ning dhuwur panggung. Tak bales genti der rumangsane aja wong aja ndelok fisik, aja ndelok kesik, delokke ngono. Materi pertama yang dicontoh Nggih. itu imam sholat taltil tul. Tul, ada tul. Jadi- Inna anzalna itu. Nah, ini anzalna. Jadi Anzalna. dia itu yang nyontoh pertama kali, Bib. Kula niku Ada- alhamdulillah nek nyontoh jenengan saged padha, ning lagi padha amplope. Jadi yang pertama kali dicontoh ngaji saya itu guyon saya taltil tul. Jadi no imam, adzan dewe, pujian dewe, komat dewe, ngimami dewe. Lah makmum ya dewe. Oril maghdubi gaya apa? Oril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sing diwaca inna anzalna. Ndelala salah. Lah sing dicontoh jarah kuwi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan salah, kudune til, macane tul. Makmume bengok til. Imamnya ngeyel, imam senior dibaleni. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makmumnya saya banter til. Yang ketiga kalinya akhirnya benar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wah,
makme alhamdulillah. Diteruske salah meneh imame. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kudune tul macane til. Akhire makmum bengok tul ngene kan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Bener. Yang ketiga kalinya imame bingung, lailatil apa lailatul? Til tul. Tul til. Ndelalah jaroh ki rekane neroke salah. Angel. Jadi maksud kula ngeten, kenapa manakibnya Gus Jarah kula aturaken. Siapapun di antara kita hari ini yang pernah punya dosa, punya salah, seberapa besar pun salahmu, seberapa besar pun dosamu, jangan pernah berputus asa, yakin ampunan dari Allah pasti akan datang. Saat saya ketemu kiai saya di Jakarta, beliau mengatakan begini, Le, kamu nggak usah malu, kamu sudah minta maaf kalau toh itu sebuah kesalahan. Kamu bukan koruptor, kamu nggak makan uang rakyat, kamu nggak usah malu. Tadinya Beb nyuwun sewu, aku ketemu wong kisin Beb, seolah semua orang melihat saya enggak. Ternyata Allah buktikan Beb, saya umroh, ketemu masyarakat Indonesia di sana, semua mengatakan, bah, sing semangat, jenengan bukan koruptor, Anda tidak makan uang rakyat, Anda tidak merugikan rakyat. Makanya nyuwun sewu, pelajaran yang kita ambil dari Gus Jarah malam hari ini adalah seberapa banyak pun kesalahan kita, ingat Allah itu maha pemberi ampunan atas kesalahan-kesalahan kita. Kowe nggawe acara bengi iki tak piro? Kawan 100 kali dosa juta. Wah, sugih tenan kowe. Anak buah Abah Miftah. Ya wis. Apa kudu nyumbang ra bengi iki? Wajib. Tasku gurune tasku Ndri. Sallallahu Muhammad. Berat. Masya Allah, Allahu Akbar. La haula wala Aku rasa ngarep-ngarep sing akeh. Yus nyo tak sumbang 100 juta. Sallallahu Muhammad. Guys, kita ke kafe mana malam ini? Wow, anteng bojoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kenakalan sudah cair. Darah, tas darah. Alhamdulillah, saya mewakili selaku Dewan Syuro Brigade Bintang 9 mengaturkan yang beribu berjuta tinggi, berjuta-juta, 100 juta. Matur nuwun sama Abah Miftah. Pokoknya semoga Abah Miftah selalu diberikan keistiqomahan untuk membimbing kami, khususnya saya, dan insya Allah beliau selalu akan kita direi zahirun wa batinan, dunyan wa ukhron, dan semoga semua perjalanan-perjalanan yang kita telah, aku bingung lewat nyekit duit ini, otakku ini bingung ngarang gua apa. Bojoku ngacung seman. Allah, skincare. Bu, Praise ini ngurusi mujahatan. Maaf ge, ini saya zahirun wa batinan. Saya sebagai mengikuti beliau. Itu gini, kenapa kok saya itu mengundang majelis-majelis akbar? Karena satu, Brigade Bintang 9 niki bukan semuanya dari kalangan orang baik. Hampir mayoritas 75% dari teman-teman di jalanan. Ini sebenarnya juga bimbingan dari beliau Abah Miftah yang dibimbing dari 2004 yang lalu, yang notabene Abah sudah lebih naik, akhirnya saya yang ngopeni di bawah. Makanya di pas bawah itu kekurangan dana, meng ditabung-tabung tok, akhirnya hasilnya seperti ini. Maksudnya apa? Pokoknya istiqomah berkah dari Abah Miftah. Muga-muga kula panjenengan sedaya nggih kersa ikhlas ndongake Abah Miftah. Jenengan kula matur jenengan mang jawab, jenengan tetap istiqomah kali Abah Miftah. Jenengan tetap mengharapkan Abah Miftah berhenti untuk berdakwah atau tidak?
untuk selalu Ahad Pahing prain apa mboten? Selawatan lanjut apa mboten? Rutinan gini Habib Zaidan wonten Pondok Raji terus napa mboten? Mugi-mugi dados mudawamah ila yaumil qiyamah. Allahumma tepuk tangan untuk Abah Miftah. Semoga diberikan umur panjang berkah maslahat maafid dunya wal akhirah. Matur nuwun Bah, kula pamit pun disangoni. Sumpah ambune wedhus. Matur nuwun Gus Zara banyak memberikan pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan hari ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah jadi Anun kalih setunggal kemudian umroh kagem anggota BPI sebagai apa? Kemudian dia sepeda kalih setunggal kagem BPI setunggal kagem jamaah ini pertanyaan. oh, ini ada undian umroh 1 untuk teman-teman Brigade Bintang 9. Kemudian ada sepeda 2 kipas angin 1 apa? Oh, sepeda tok. Sepeda lipat. Sepeda listrik. Itu 2. Yang 1 untuk BB, yang 1 untuk jamaah. Itu sepeda kayak gitu harganya berapa? Berapa? 4 juta. 4,5. Saya tambahi 2 untuk jamaah. Tambah 2. Berarti untuk jamaah 3, untuk BB 1. Cara ngundine pripun? Niki umroh. Sepeda 1 untuk BB. Iki malah kaya cah cilik dolan kaya ngono iki lho. Cemplon dadi klepon. Jadi 1 sepeda dulu, sepeda untuk jamaah kan 3. 1 untuk jamaah, Bib. Yang bisa menjawab pertanyaan, ngacung, bisa jawab, tak kasih. Wih, sapa ora to? Oh. Oh, yang sepeda pertama untuk anggota. Atas nomor atau nama yang mendapatkan sepeda atas nama Edi Pundong. Edi Pundong. Yaudah untuk sekarang umroh aja ya. Umroh BB soalnya. Nomor apa dia? Nomornya kira 99. Yang mendapatkan hadiah umroh untuk BB, anggota BB 9 nomor 99 atas nama Aldi Chandra Wijaya. Kalau untuk jamaah berarti niki dijawab pertanyaan. Yang 1. Caranya pripun? Berarti sepedanya ke jamaah telu, dari sini 1 tambah saya dari 2, dari saya 2. Satu sepeda. Pertanyaan, sebutkan nama komandan Laskar Arafat. Saya rujuk Gus Jaroh. Wedok. Mana? Ya, yang mana? Ya, itu.
Ayo maju Mbak, yang hitam itu, ayo. Namanya siapa Bu? Mbak. Namanya siapa? Assalamualaikum, namanya Isna. Isna. Oh, Isna itu Isna apa Asna? Isna ini berarti yang kedua. Wahid Isna ini. Anak kedua, Pak. Berarti ya, Iya, yang benar. Oh, sudah punya istri? Suami. Suami? Belum. Belum. Rasa promosi. Sebutkan nama Komandan Laskar Arafat. Pak Yanto. Bener Pak Yanto? Ya, udah. Rumahnya di Jejeran. Rumahnya di Jejeran? Iya. Kok kamu apal Pak Yanto? Kamu punya perasaan apa dengan Pak Yanto? Saya sering lewat rumahnya. Oh, kamu Oh, cah gawan bayi kayak. Ya wes Pak Yanto. Sepeda pertama untuk Mbak Isna. Makasih. Sekarang tak kasih pilihan. Pilih sepeda apa pilih foto sama Habib Zaidan? Kalau dua-duanya boleh nggak? Kalau dua-duanya nggak apa-apa, tapi kamu jadi ketiga untuk Gus Jaroh. Iya. Ketiga. Yang ketiga apa? Yang keempat maksudnya? Oh yang keempat. Ya terima kasih Mbak Isna. Sepeda 1. 2 sepeda dari Miftah. Ini sudah. Yang butuh sepeda ngacung. Gus Jaroh ditunjuk di yang mana? Yang mana? Laki 1, perempuan 1, Bro. Laki 1, perempuan 1. Sedulur Gus Miftah 1. Yang cowok 1 Gus. Sing sepuh. Kayak bakal apa kayak? Kaos. Oh enggak, itu yang pakai rompi itu. Kowe ndang loncat. Kowe biasanya loncat karo gondol kulkas iso kok. Ya sudah, itu 1 sama sedulur Gus Miftah tadi itu 1, 2 sepeda. Silakan, nanti itu dari saya. Bapak yang saya muliakan, terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama di dunia dan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Ya Allah, hanya Engkaulah yang aku tuju, ridhomu yang aku dambakan. Berikanlah aku kemampuan untuk dapat mencintaimu dan bermarifat kepadamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada semua pemenang dimohon ke atas panggung dan dengan segala hormat kepada Gus Miftah Maulana Habibur Rahman untuk berkenan menyerahkan hadiah umroh kepada yang untuk malam hari ini. Silakan untuk menuju ke atas panggung untuk menerima penyerahan hadiah baik umroh ataupun juga sepeda listriknya. Kemudian untuk yang beruntung mendapatkan hadiah sepeda listrik, dengan segala hormat pula kepada Gus Miftah untuk bisa menyerahkan kepada yang bersangkutan. Untuk sepeda dari BP 9 ke Mbak Isna yang menyerahkan Habib Zaidan.
Sini Mbak, sini. Yang menyerahkan Habibnya. Sini Mbak Isna, sini. Acara selanjutnya adalah penyerahan mahar dari Habib Zaidan kepada Isna. Kita saksikan acara yang sakral ini. Mahar adalah simbol nafkah dari suami kepada istri. Semoga keduanya dipersatukan sebagaimana Allah persatukan Ipin dan Upin. Makasih Mbak Isna. Yang dua dari saya tadi, yang ngasih Gus Jaroh saja. Yang dua sepeda dari saya, yang ngasih Gus Jaroh. Ya, demikianlah penyerahan door prize ataupun pemenangan undian berhadiah sepeda listrik dan juga umrah di malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan segala hormat sebelum mahalul qiyam, dengan segenap kerendahan hati dan juga dengan segala hormat kepada Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman untuk berkenan prosesi potong tumpeng sebagai rasa syukur kehadirat Allah atas umur yang diberikan kepada komunitas Brigade Bintang 9 hari ini. Potong tumpeng dilakukan oleh Kiai Haji Miftah Habibur Rahman yang nanti akan diserahkan ke Habibana Zaidan bin Haidar bin Yahya untuk disampaikan kepada Gus Jaroh selaku Dewan Syuro BB 9 Yogyakarta yang didampingi oleh pengurus DPP dan juga pengurus cabang. Dipersilahkan dan akan diiringi qasidah Mabruk Alfa Mabruk. Sallu ala Nabi Muhammad. Mabruk Alfa Mabruk.